Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Satap 4 Tanjung Jabung Timur. Pada video kali ini saya akan menayangkan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Dengan fasilitator Ibu Rifa Hashmi Mahmuda SPT MSI dan pengajar praktik Bapak Tori Haryudi SPD. Selamat menyaksikan. Saya Siti Fatima, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Satap 4 Tanjung Jabung Timur. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Ikayani Ginting SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri Satap 4 Tanjung Jabung Timur. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik dan sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi perjumpaan kita pada kali ini, pada siang hari ini kita akan melakukan perbincangan atau bercakap-cakap mengenai sebelum observasi atau pra-observasi ya Bu ya, sebelum saya melakukan supervisi nanti di dalam kelas. Ya. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini, yang pertama adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai awal sebelum kita lakukan pelajaran di dalam kelas agar lebih siap, juga lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Dan ada beberapa pertanyaan Bu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Terima kasih. Untuk pertemuan minggu depan saya akan mengajar materinya tentang sistem pernapasan. Adapun tujuan yang mau saya pakai adalah di mana peserta didik mampu yang pertama menyebutkan struktur dan fungsi organ-organ pada pernapasan, dan yang kedua adalah menjelaskan proses mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu ya. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan struktur dan juga fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi mekanisme pernapasan pada manusia. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Seperti apa area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti? Di mana saya menggunakan 3. Jadi yang pertama, sikap yang saya buat adalah dengan menggunakan observasi dan juga berbuku jurnal. Dan yang kedua adalah pengetahuan, yaitu dengan cara saya akan menampilkan sebuah video tentang sistem pernapasan dan juga literasi. Serta yang ketiga, keterampilan. Dimana nanti keterampilan ini peserta didik dapat melakukan praktik tentang pembuatan model paru-paru pada manusia. Baik, jadi area pengembangannya ada 3 Bu ya. Yang pertama sikap, Ibu telah menyiapkan untuk observasi yang berupa jurnal. Terus kedua pengetahuan, Ibu juga sudah menyiapkan video dari tadi. Terus yang ketiga dua keterampilan. Di akhir pembelajaran nanti akan ada praktikum model paru-paru pada manusia. Ya, selanjutnya saya juga ingin mendengarkan bagaimana
perencanaan strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, model ataupun metode serta medianya. Baiklah, strategi yang saya lakukan yaitu dengan cara penggabungan model discovery learning yang berintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya mengambil juga di sini metodenya yaitu dengan cara kelompok. Nah, kelompok ini saya sesuaikan dengan gaya belajar peserta didik sesuai dengan proses yang telah saya lakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Selanjutnya media yang akan Ibu gunakan nanti. Medianya itu laptop, kemudian LCD projector, LKPD, dan untuk literasi yaitu buku teks siswa. Ya baik, jadi ada pun strateginya yaitu adalah discovery learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Terus Ibu juga akan menggunakan metode kerja kelompok. Terus media yang akan Ibu gunakan adalah laptop, fokus ya, dan juga LKPD. Nah, kira-kira di hari apa nih Bu akan diadakan pembelajaran ini, dan juga di kelas berapa serta jam berapa? Sesuai jadwal pembelajaran pelajaran IPA, maka saya akan melaksanakan ini minggu depan hari Selasa di kelas 8 jam pertama dan kedua tuh, jadi Selasanya itu tanggal 19 Selasa minggu depan. Ya baik Bu, jadi nanti di hari Selasa tanggal 19 November 2024 jam pertama di kelas 8 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas nanti, serta selanjutnya nanti setelah kita observasi di dalam kelas akan ada pasca observasi yang insya Allah juga akan dihadiri dan didampingi. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari kita diawali dengan berdoa kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin. Ya, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat, cerdas, setia, optimis, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi berarti ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu harapkan coba periksa dulu ada ndak kanan kiri sampahnya. Lihat. Nah, kemudian rapikan duduknya ini. Ini kurang sedikit di sini, pas sini. Nah, oke. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir nak? Hadir semua. Terus ya, berarti sehat semua kita. Kita harus tetap jaga kesehatan, apalagi saat ini cuaca tidak menentu. Atau Kak Surabaya, ada panas tiba-tiba hujan. Jadi tetap jaga kesehatan. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita kemarin tentang sistem peredaran
darah. Nah, aku mau nanya nih. Siapa yang masih ingat apa fungsi dari jantung? Ayo, apa fungsi jantung? Ya, silakan. Iya, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian penyakit apa saja? Ya, penyakit apa saja yang diderita pada penderita sistem peredaran darah? Ayo, penyakit apa saja? Ya, Siti? Stroke, hipertensi, serangan jantung. Oke, ya. Nah, itu pelajaran kita yang kemarin. Jadi Bu harapkan jangan dilupakan. Nah, materi kita hari ini menyangkut mengenai pernapasan, ya, pernapas, ya. Nah, sebelum kita bernapas, materi hari ini, tujuan kita yang pertama yaitu menyebutkan struktur dan fungsi-fungsi organ pernapasan, ya. Nah, kedua, menjelaskan proses mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Nah, inilah tujuan pembelajaran agar peserta didik, anak ibu semua paham untuk materi kita hari ini, ya. Nah, kemudian untuk sebagai pengingat aja ya, kemarin sudah membaca ya, ibu sudah baca apa, ibu sudah suruh kamu membaca di rumah untuk materi hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Nah, coba dulu, bagaimana cara kita bernapas? Ayo, siapa yang mau tahu? Bagaimana cara kita bernapas? Ya, Api. Menghirup udara melalui hidung, mengeluarkan udara melalui mulut. Ya, menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut. Nah, bisa nggak kita hirup udara melalui mulut? Bisa? Bisa. Cuman kotoran semua yang ada di luar akan masuk ke mulut. Kenapa lebih baik di hidung? Karena ada penyaring, ya kan? Ada bulu-bulunya semua kan? Ya, ya namanya bulu hidung, ya kan? Ada yang punya bulu hidung? Ada semua. Nah, yang kedua, apa yang terjadi kita menghirup udara? Coba semua tegak, semua posisi. Nah, hirup udara, tarik nafas. Nah, buang. Jangan lupa dibuang. Ya. Apa yang terjadi kita menghirup udara tadi? Ayo, siapa yang bisa memberi tanggapan? Ya, Dela. Ada bergerak udara masuk melalui hidung. Iya. Saat kita menghirup udara tadi masuk melalui hidung dan dada kita bergerak. Karena ada saat hirup udara. Ya. Nah, jadi bisa rupanya kita menghirup udara seperti ikan. Ikan kan penghirup udaranya kan melalui mulut. Nah, kalau mulut kan dia mulutnya ya, apa namanya? Ya, kalau kita manusia enggak gitu ya. Paling kalau yang ngomong-ngomong gini kalau lagi merepet dah. Iya. Kalau ikan dia teman-teman begini pada saat menghirup. Oke, tegang semua ibu tengok. Ayo, tegak dulu semua kita. Tegak, kita breathing kita. Ya, relax dulu. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
tepuk 4, tepuk 5. Ingat ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5. Nah, kelebihan berarti tidak konsentrasi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita hari ini ya mengenai sistem pernapasan. Nah, bagaimana sistem pernapasan? Apa-apa saja organ yang bekerja pada sistem pernapasan. Nah, apa saja? Nah, mari kita saksikan video tentang sistem pernapasan pada manusia. Saksikan ya. Tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung. Oke, ini video kita yang mengenai sistem pernapasan. Ya, ini mengenai mekanisme pernapasan. Pernah gak sih kalian bayangkan penyanyi papan atas bisa kuat menyanyikan lagu berjam-jam? Atau presenter yang juga membawakan acaranya dengan waktu yang cukup panjang? Kalau orang biasa pasti udah ngos-ngosan banget tuh. Nah, bagaimana sih caranya supaya memiliki teknik pernapasan yang panjang? Di video ini kita akan sama-sama mempelajari mekanisme pernapasan pada tubuh manusia, terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, dari video tadi sudah kita lihat ya bahwa kita merupakan makhluk hidup. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Yang pertama, menyebutkan organ apa saja yang ada dalam sistem pernapasan. Nah, yang kedua yaitu bagaimana proses mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 nomor. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan bahan dan KPD-nya. Literasinya ya, berbagi nanti apa ditarik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Faring. Faring berperan dalam sistem pencernaan dan pernapasan. Dipersilakan kepada kelompok 3. Apa fungsi alveoli? Saya Dodi akan menjawab. Alveolus adalah tempat fungsi alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih. Mana? Sudah? Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Kepada kelompok 2 kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ditarik ke bawah, kondisi diafragma dalam keadaan kontraksi. Volume membesar dan paru-paru membesar. Nah, sesudah kita mempelajari dan kamu sudah mempresentasikan hasil diskusi kamu, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari semua tentang sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Bandi. Urutan sistem pernapasan dimulai hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke. Inspirasi, inspirasi yang terhirup udara yaitu oksigen dan ekspirasi. Menggambarkan udara yaitu karbon dioksida. Ya, jadi sudah disimpulkan bahwasanya urutan dari pernapasan sudah ada, ya. Nah, kemudian mekanisme pernapasan juga sudah kamu pahami, ya. Jadi sudah mengerti ya apa itu organ-organ dan fungsi pada sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan perut dan pernapasan dada, semua sudah tahu ya? Ya, Bu. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan, nah Ibu mau tahu apa refleksi kita hari ini, ya, apa yang sudah kamu dapat, supaya kamu. Nah, itu ada 3 yang Ibu minta kamu untuk menjawab, ya. Nomor 2, kemudian untuk kelompok. Oke, sudah? Ayo, mulai dari kelompok 1 untuk mengumpulkan refleksinya letak di papan kita depan. Ayo, kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Ayo. Apa yang Ayo, dibuka lapasnya ya. Oke, sudah? HP-nya semua di bawah, nak, dikeluarkan. Ya, Bu. Kita sudah, sekarang pelaksanaan asesmen pembelajaran dengan cara quiz, ya. Nah, Ibu bagi linknya ke WA grup kita ya. Oke, sudah? Kerjakanlah langsung. Oke. Sudah? Waktu kita sudah habis. Nah, ini hasil untuk tes kamu, kemampuan kamu mengenai sistem pernapasan yang kita bahas hari ini, ya. Nah, untuk tugas minggu depan kita buat tugas untuk menghasilkan produk, ya. Jadi dibawa boleh dalam bentuk
video, boleh dalam bentuk poster, ya, boleh dalam bentuk artikel. Jadi kamu pergunakan IT yang ada. Boleh. Kemudian minggu depan materi kita tentang sistem pernapasan, tapi mengenai penyebab atau akibat dari merokok. Jadi ibu harapkan apa yang sudah didapat ini dipelajari lagi di rumah, yang minggu depan dipelajari lagi di rumah. Oke? Nah, sebelum kita pulang, ya, kita akan berdoa dulu. Sebelum pulang, kenapa diakhiri berdoa, Bu? Karena kita awal tadi berdoa. Jadi kita bersyukur sudah selesai materi kita hari ini, ya. Besok kita bertemu dengan materi yang baru, semangat yang baru. Nah, ayo kepada ketua kelas untuk mempersiapkan. Ya, sudah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bu Siti Fatimah? Alhamdulillah. Ibu apa? Kayaknya Rika. berikan panggilannya. Sehat Ibu? Terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi di PI 5, pendampingan individu yang kelima, dengan agenda untuk pasca observasi yang telah Ibu lakukan, observasi yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Rika ya, Rika. Nah, adapun percakapan kita kali ini bertujuan untuk menganalisis data observasi yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Rika. Kemudian juga melakukan percakapan umpan balik yang mengenai untuk Ibu dapat menggali hakikat pengembangan yang diharapkan dari Ibu Rika sebagai rekan sejawat yang diobservasi, kemudian juga bagaimana rencana aksi atau pengembangan setelah melakukan observasi ini. Nah, untuk percakapannya yang lebih lanjut saya serahkan kepada Ibu Siti Fatimah dan Ibu Rika untuk memulai percakapan pasca observasi. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat dan baik. Alhamdulillah. Gimana ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi, di mana juga diawali dengan pra observasi. Kita sudah melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang sudah kita jadwalkan di saat kita pra-observasi, Bu ya, tanggal 19 ya kemarin di jam kedua, Bu ya, jam 1, jam pertama dan jam kedua, di mana kemarin saya juga sudah melihat secara langsung bagaimana Ibu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik kita. Nah, hari ini kita kembali berbincang-bincang dan ada beberapa pertanyaan lagi nanti yang akan saya tanyakan, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi sebatas mana pembelajaran itu sudah tercapai apa belum. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Ibu rasakan setelah diobservasi? Saya terima kasih. Saya sesudah diobservasi itu tetap yang namanya kekurangan. Jadi saya sudah
melaksanakan pembelajaran kegiatan pembelajaran kemarin. Kemudian siswa pun saya lihat antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran terutama materi tentang sistem pernapasan. Ya. Nah, di situ saya merasa ada yang siswa yang mengikuti dengan sungguh-sungguh, ada yang ya misalnya siswa kita kadang bagus pun kita buat, tetaplah ada yang kurang fokus ketika kita buat. Ya, baik Bu, artinya ada siswa yang sudah cukup antusias dan juga masih ada juga siswa yang pasif ya, istilahnya masih pasif juga. Iya, kira-kira Bu, apakah menurut Ibu nih yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah berhasil ataukah belum? Kalau saya pribadi ya refleksi sebagai guru, tetap namanya kekurangan itu tetap ada ya. Nah, di situ saya melihat saat pembelajaran berlangsung, saya sudah berusaha, namun kita kesempurnaan tadi belum sempurna kan? Iya. Tapi saya melihat saat saya melaksanakan pembelajaran itu kurang berjalan sesuai seperti RPP atau modul ajar yang saya buat. Ada sedikit yang lupa atau lompat karena ada yang membuat sesuatu hal, makanya kemarin itu terlupakan. Ya, baik Ibu ya. Jadi artinya sudah kita laksanakan. Masalah berhasil atau belum, sebenarnya sudah berhasil ya Bu, namun masih terdapat kendala atau masih ada kekurangan. Tadi juga Ibu ceritakan bahwa masih ada siswa yang pasif, tidak semuanya yang masih yang ikut aktif ya, masih ada yang kayak kurang percaya diri gitu Bu ya. Ya, di sini saya akan bertanya kembali tentang apa kira-kira alasannya sehingga siswa ini masih berlaku pasif menurut Ibu gitu. Kalau yang saya pantau, ya yang pasti siswa kita itu jauh sebelumnya, maksud saya 1 hari sebelum atau sebelum materi yang akan kita ajarkan itu sudah kita beritahu untuk belajar atau membaca di rumah. Nah, mungkin kalau saya rasa ya itu kurangnya belajar atau membaca atau literasinya untuk menghadapi materi yang akan dilaksanakan pada hari itu. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik ini kurang connect atau kurang mau tahu gitu. Yang sebagian memang yang sudah belajar, mereka yang sudah ada ilmunya, hanya saja kan ibaratnya kurang mau kepengen dia gimana sih ceritanya. Karena setiap peserta didik ini kan nggak semuanya sama Kemampuannya juga berbeda-beda Bu ya. Ya benar sekali Ibu ya.